Mereka bilang dia sudah habis. Pemain yang terlalu dibesar-besarkan namanya. Kylian Mbappe, anak emas sepak bola Prancis, yang akhirnya mewujudkan mimpinya untuk bergabung dengan Real Madrid. Namun, mimpi itu justru berubah menjadi mimpi buruk. Penampilan buruk di El Clasico, penalti gagal, hingga banyak yang mengklaim bahwa Madrid telah melakukan kesalahan. Mbappe dianggap tak sanggup menanggung tekanan. Namun satu hal yang harus diingat tentang pemain Prancis ini, ia baru saja mengingatkan dunia siapa dirinya sebenarnya. Inilah kisah tentang jatuh bangunnya, Kylian Mbappe. Mari kita mundur sejenak. Mbappe lahir dari keluarga yang lekat dengan dunia olahraga. Ayahnya adalah seorang pelatih, sementara ibunya merupakan mantan atlet bola tangan profesional. Namun, bukan hanya bakat yang membedakannya. Ia memiliki obsesi. Sejak kecil, Mbappe telah mempelajari rekaman pertandingan. Dinding kamarnya bukan dihiasi poster film atau video game, melainkan foto satu pemain yang menginspirasinya, Cristiano Ronaldo. Mbappe mempelajarinya dengan cermat, setiap gerakan, trik, hingga penyelesaian akhir. Sejak ia bisa berlari, tujuannya hanya satu, menunjukkan pada dunia bahwa dialah bintang berikutnya. Di usia 11 tahun, Mbappe sudah menjadi sensasi. Klub-klub besar Eropa mulai meliriknya, salah satunya tentu saja Real Madrid. Mereka bahkan mengundangnya ke Spanyol, memberinya tur pribadi di pusat latihan, dan disambut langsung oleh Zinedine Zidane. Di sanalah semuanya bermula. Disitulah obsesi Madrid terhadap Mbappe lahir. Namun mereka harus bersabar, Prancis lebih dahulu menyaksikan kebangkitan bakat generasi ini. Di usia 14 tahun, ia bergabung dengan Akademi Monaco. 2 tahun kemudian, ia mencetak sejarah. Debut profesional di usia 16 tahun, memecahkan rekor Thierry Henry sebagai pemain termuda Monaco. Tapi musim 2016-17 adalah titik baliknya. Monaco bukan tim yang diunggulkan. PSG selama ini mendominasi Ligue 1. Tapi dengan skuad muda bertalenta seperti Bernardo Silva, Fabinho, dan sang veteran Falcao, ditambah Mbappe sebagai bintang utama, Monaco tak sekadar bersaing. Mereka mendominasi. Mbappe mencetak 28 gol dengan kecepatan dan ketenangan luar biasa. Namun, yang paling mencuri perhatian adalah aksinya di Liga Champions. Melawan Manchester City di babak 16 besar, ia mencetak gol di kedua leg dan membuat Pep Guardiola terdiam. Kemudian melawan Borussia Dortmund, ia mencetak 2 gol lagi. Bukan hanya golnya yang mengesankan, tapi juga rasa percaya diri dan kematangan permainannya. Ia tak tampil seperti wonderkid. Ia sudah seperti paket lengkap. Real Madrid semakin menginginkannya. Begitu juga Barcelona, Manchester City, hingga Arsenal. Namun, hanya satu klub yang tak ingin kalah tawar, Paris Saint-Germain. Dengan mahar sebesar 180 juta euro, PSG menjadikannya remaja termahal dalam sejarah sepak bola. Dan jika ada yang meragukan, apakah Mbappe bisa menanggung tekanan? Jawabannya langsung terlihat. Di musim perdananya, ia membentuk trio mematikan bersama Neymar dan Cavani, mencetak 21 gol dan 15 assist, membawa PSG meraih treble domestik. Namun, momen puncaknya bukan di PSG. Itu terjadi di Piala Dunia 2018. Di babak 16 besar melawan Argentina, Mbappe mencuri perhatian dunia. Ia berlari dari tengah lapangan, memaksa Argentina menjatuhkannya dan menghasilkan penalti. Tapi itu belum selesai. Ketika skor imbang 2-2, Mbappe mencetak 2 gol dalam 3 menit. Bahkan Lionel Messi pun terdiam. Lalu di final melawan Kroasia, di usia 19 tahun, ia mencetak gol jarak jauh dan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mencetak gol di final Piala Dunia. Prancis juara dan Mbappe pulang sebagai pahlawan. Setelah itu, Ligue 1 seperti taman bermain baginya. Ia terus mencetak gol, meraih penghargaan individu, dan bahkan melewati Cavani sebagai top skor sepanjang masa PSG. Namun, satu hal masih kurang, Real Madrid. Pada tahun 2022, dunia yakin transfer impian itu akhirnya terjadi. Semua laporan mengonfirmasi. Kesepakatan tercapai, tes medis dijadwalkan, presentasi disiapkan. Tapi tiba-tiba, segalanya berubah. Mbappe menelepon Florentino Perez secara langsung. Ia memutuskan bertahan di PSG. Banyak yang tak percaya, tapi alasannya jelas. PSG memberinya kontrak yang luar biasa, 600 juta euro dalam 3 tahun.
bukan hanya uang, tapi juga kekuasaan. Ia dikabarkan punya suara dalam pemilihan pelatih, transfer, bahkan taktik tim. Mbappe tak lagi sekadar bintang, ia adalah pemimpin proyek. Namun, kekuasaan membawa ekspektasi, dan ekspektasi membawa tekanan. Konflik dengan Neymar soal penalti, rumor bahwa ia ingin Neymar dijual, hingga pergantian pelatih dan direktur olahraga semua dikaitkan dengan Mbappe. Lalu, pada 2023, ia mengirim surat ke klub, menyatakan tidak akan memperpanjang kontraknya. PSG panik. Mereka menyingkirkannya dari skuad utama, melarangnya ikut pramusim dan menyatakan perpanjang kontrak atau tidak bermain. Di tengah kekacauan itu, datang tawaran dari Al Hilal, 1 miliar euro untuk 1 musim. Transfer sebesar 300 juta euro ke PSG. Namun, Mbappe menolak. Dunia terkejut. Tapi ini menunjukkan satu hal. Ia hanya menginginkan Real Madrid. Akhirnya, pada 2024, ia resmi bergabung dengan Los Blancos. Bernabeu penuh sesak. 88.000 orang menyambutnya. Tapi semuanya tak berjalan mulus. Di Madrid, tak ada yang peduli siapa Anda kemarin. Jika Anda tak tampil baik, Anda akan dikritik habis-habisan. Di awal musim, Mbappe tampil di luar ekspektasi. Terjebak offside berulang kali, penalti gagal, dan tampil tidak percaya diri. Bahkan media sosial mulai menjulukinya sebagai pemain overrated. Namun, satu hal yang tidak bisa dihentikan dari Mbappe adalah tekadnya. Lambat laun, permainannya membaik. Kolaborasinya dengan Vinicius Junior dan Jude Bellingham mulai klik. Titik baliknya terjadi Januari 2025. Hat-trick melawan Valladolid. Namun, penampilan terbaiknya datang di Liga Champions melawan Manchester City. Gol chip dingin melewati Ederson, mempermalukan Josko Gvardiol dengan gerakan cepat gol indah setelah serangkaian step over. Itulah malam saat Mbappe membuktikan bahwa dia bukan hanya pemain Madrid, dia adalah bintang utama mereka. Kini, Real Madrid kembali berada di jalur yang mereka kenal baik, jalur kemenangan. Mereka memuncaki La Liga dengan selisih poin yang cukup nyaman dari Barcelona. Tapi yang paling menggema, mereka kembali ke Liga Champions. Dan siapa yang jadi sosok sentral dalam perjalanan ini? Kylian Mbappe. Setelah awal musim yang goyah, ia kini menjadi mesin gol. Total 33 gol di saat video ini dibuat, dan yang lebih penting, gol-gol krusial di saat Madrid sangat membutuhkannya. Ini mengingatkan semua orang pada masa kejayaannya di Monaco. Ia bukan hanya mencetak gol, ia menginspirasi, memberi kepercayaan diri pada rekan-rekannya. Dan, untuk pertama kalinya sejak era Ronaldo, Bernabeu punya sosok yang membuat fans berdiri sebelum bola menyentuh jaring. Seorang pemain yang sudah jatuh, dikritik, dihina, lalu bangkit dan membungkam semuanya. Kini tak ada lagi keraguan, tak ada lagi suara sumbang. Yang ada hanyalah harapan bahwa bintang ini yang pernah disebut terlalu dibesar-besarkan bisa mengangkat trofi paling bergengsi di Eropa bersama klub impiannya. Karena di Real Madrid, Anda tidak diukur dari jumlah gol, Anda diukur dari momen. Dan Mbappe akhirnya menciptakan momennya sendiri. Dan kisah ini masih jauh dari kata selesai. Apakah ini baru permulaan? Akankah ia membangun warisan di Madrid? Atau apakah transfer ini masih berpotensi menjadi kesalahan?